Assalamualaikum, salam sehat dan salam bahagia teman-teman. Jadi hari ini kita menjelajahi kebun sama si anak kecil. Suami lagi libur, jadi kita jalan-jalan di kebun. Sekalian mau melihat perkembangan lombok yang sudah ditanam. Selain tanaman lombok, di sini ada juga pohon rambutan, ada pohon pisang, ada sukun, ada pohon mangga, ada pohon kelapa, ada pohon alpukat. Kebunnya belum ditata dengan baik karena masih proses penataan seperti itu. Terus kalau pohon rambutan yang ini baru ditanam sekitar hampir 2 tahun usianya, sebanyak 7 pohon, dan perkiraan akan berbuah kata penjualnya itu sekitar 3 tahun. Bibitnya dari okulasi. Terus kalau bibit pohon yang dari biji itu sekitar 10 tahunan baru berbuah. Terus kalau ini bibit lombok yang baru ditanam. Kalau yang sudah besar itu ditanam sekitar 3 minggu atau sebulan yang lalu. Ini sudah ada yang berbuah. Yang berbuah hanya 1 pohon dulu. Terus kita jalan lagi menuju rambutan yang lain. Perkembangan pohon rambutannya berbeda-beda. Entah faktor apa yang mempengaruhi kenapa bisa seperti itu. Oke, mari kita mendengar pendapat sekaligus mewawancarai suami yang yang biasanya menggarap kebun yang sudah lama terlantar ini. Pertumbuhan rambutan di kebun kami ini berbeda-beda karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan, karena di kebun kami ini banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon pisang yang menimbulkan hama dan jamur-jamur sehingga menghambat pertumbuhan rambutan kami. Oleh karena itu, untuk menjaga agar tumbuhan rambutan kami tetap lebat, kami memindahkan beberapa pohon pisang ke area belakang kebun. Seperti itu, Pak. Iya. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Oh iya, suami saya mau menyampaikan saran dan pesan bagi teman-teman yang berminat untuk menanam rambutan. Jadi saran saja untuk teman-teman yang mau memulai untuk berkebun atau menanam pohon buah seperti kami ini, untuk tidak menanam di sekitar pohon pisang atau pohon-pohon yang sudah besar seperti pohon mangga dan sebagainya, karena akan banyak menimbulkan jamur seperti kutu daun dan membuat tanaman buah itu menjadi kerdil. Terus lanjut kita menjelajahi bagian belakang kebun. Terus rencananya itu pohon pisang yang letaknya ada di bagian depan kebun itu mau dipindahkan ke sini agar tidak menghalangi pertumbuhan pohon rambutan yang ditanam di depan dan di bagian tengah kebun. Kalau bagian belakang kebun itu masih gersang ya, ini belum terlalu ditata dengan baik. Nah, ini ada pohon pisang yang tumbuh, ada singkong, ada labu. Nah, terus ini ada genangan air. Jadi bagian belakang kebun itu bekas penggalian seperti itu. Jadi di sini kalau hujan pasti banyak air yang tergenang. Terus di air yang tergenang ini
Biasanya ada anak yang tinggal di sekitaran kebun itu menurunkan bibit ikan nila. Kemudian kalau ikannya sudah besar, mereka beramai-ramai untuk pergi memanen hasilnya. Biasanya mereka memancing atau menangkap langsung. Nah, kemudian kita jalan lagi kembali ke bagian depan kebun. Ini penurunan yang saya bilang tadi, tidak terlalu curam ya. Ini ada pohon kopi, pohon yang sudah lama tumbuh di kebun kami. Ini rencananya juga nanti mau dihilangkan dan diganti dengan pohon rambutan, pohon durian, pohon kelapanya juga nanti mau ditebang. Ini ada pohon kopi, usianya sudah berpuluh-puluh tahun di sini. Kalau ini masih ada beberapa lahan yang kosong karena kita menanam dan membenahi kebun itu sedikit demi sedikit, dan tentunya sesuai budget yang ada. Kalau batas kebun di sayap kanan itu baru selesai dipondasi, terus akan disambung temboknya itu kalau sudah ada uang yang terkumpul kembali. Kalau bahannya sudah lengkap, sisa budgeting untuk menyewa tukang dan makanannya seperti itu, karena pasti membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu untuk membangun temboknya. Tanahnya sangat tampak kering karena musim kemarau di bulan Agustus ini. Lumayan ya, ini tanahnya sangat kering, dan kalau mau dibasahi itu kita harus memompanya pakai mesin. Kompai lagi, baru kompai, tidak masuk ke kompai bapak. Nah, itu ada juga sumur bor yang baru kita buat. Sumur bor yang kita buat ini sengaja agar memudahkan untuk mengairi kebun yang kering, apalagi di musim-musim kemarau seperti ini. Kan ada rambutan jadi diisi dulu. Biar ada rambutan karena ada apa-apa Ji. Piu. Ini bagian paling depan kebun. Ada banyak pohon pisang. Jadi rencananya yang saya bilang tadi itu, ini semua pohon pisangnya akan dipindahkan ke bagian paling belakang kebun. Tapi kita kerjakan sedikit demi sedikit. Ini anak-anak pisangnya yang akan kita pindahkan nanti ke belakang, bagian paling belakang kebun. Di sini ada beberapa jenis pohon pisang, ada pisang kepok, ada pisang susu. Kalau ini pohon pisang susu sudah keluar buahnya. Nanti kalau sudah besar dan sudah tua, ditebang pohonnya. Oke. Ya, cukup sekian video kali ini. Saya dan Sheila dan suami akan pulang ke rumah. Jarak dari rumah ke kebun itu hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit. Kita sudah sampai. Kita sudah sampai di rumah. Oh iya, ini ada satu pohon rambutan yang bersamaan ditanam dengan pohon rambutan yang ada di kebun tadi. Nah, ini pertumbuhannya sangat berbeda dengan di kebun karena pasokan airnya lancar dan tidak ada pohon di sekitarnya yang menghalangi pertumbuhan tersebut.